Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Zarani dengan NIM 1804 2059, Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan, saya mengangkat topik bencana dan konflik sosial yang akan saya jelaskan di video ini. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu bencana. Bencana adalah gangguan serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat pada skala apapun karena peristiwa berbahaya membuat interaksi terhadap. Sedangkan konflik adalah perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan penanggulangan bencana ada dua. Yang pertama, mitigasi. Mitigasi ini mengacu pada pengurangan atau meminimalkan dampak buruk dari suatu peristiwa berbahaya. Dampak buruk dari bahaya, khususnya bahaya alam, sering tidak dapat dicegah sepenuhnya, tetapi skala atau tingkat keparahannya dapat dikurangi secara substansial dengan berbagai strategi dan tindakan. Langkah-langkah ini termasuk teknik rekayasa dan konstruksi. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini yaitu pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi respon, dan pemulihan masyarakat dan individu secara aktif mengantisipasi, menanggapi, dan pulih dari dampak bencana yang mungkin segera atau yang terjadi saat ini. Kesiapsiagaan ini didasarkan pada analisis risiko bencana yang baik dan keterkaitan yang baik dengan sistem peringatan dini. Seperti halnya konflik, bencana mencakup berbagai peristiwa mulai dari bahaya alam seperti badai, gempa bumi, dan banjir, dan lain-lain, bahaya lingkungan seperti perubahan iklim, bahaya biologis seperti epidemi, hingga bahaya antropogenik, kecelakaan industri. Semua ini dan banyak lagi yang lainnya dapat mengganggu kegiatan sehari-hari dan rutinitas masyarakat serta menyebabkan ongkos manusia dan ekonomi yang besar. Sementara negara-negara maju memiliki lebih banyak sumber daya dan memiliki kapasitas rekonstruksi yang lebih besar. Peristiwa bencana dapat lebih banyak lagi membahayakan negara-negara yang kurang berkembang, menunda upaya rekonstruksi, dan berpotensi melemahkan institusi negara dan masyarakat. Beberapa dari insiden ini dapat dicegah, sementara untuk yang lain, persiapan merupakan kunci untuk mengurangi dampaknya. Di sini sudah terdapat peta rawan bencana di Indonesia. Ada 12 jenis ancaman bencana di Indonesia. Tidak ada kabupaten atau kota yang bebas dari ancaman bencana. Lebih dari 254 juta penduduk yang terpapar risiko bencana sedang dan tinggi. Peran multi pihak dalam bencana sangat penting. Untuk bencana dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, tsunami Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini berkekuatan 9,3 skala Richter dan terjadi di kedalaman 30 km di bawah dasar laut dan berjarak 100 km dari pantai barat Aceh. Bencana ini menewaskan lebih dari 220.000 jiwa di Indonesia. Kedua yaitu letusan Toba. Letusan ini terjadi sekitar 77.000 tahun yang lalu yang memuntahkan sekitar 3.000 km lava. Yang keempat yaitu gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang mengakibatkan ribuan bangunan rusak dan memakan korban ribuan jiwa. Sampai kabar ini ditulis, korban jiwa yang tercatat mencapai angka 1.407 jiwa. Banyak lagi bencana dahsyat di Indonesia seperti gempa Lombok, tsunami Flores, letusan Gunung Merapi, gempa Yogyakarta, dan bencana-bencana kecil seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya.
Penanganan bencana di dunia telah mengalami perubahan paradigma, yaitu dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggung jawab darurat menjadi pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana menjadi sangat penting karena yang pertama, bencana adalah masalah yang kompleks, yaitu dari faktor lingkungan hingga pembangunan. Yang kedua, kesiapan secara konvensional perlu, namun belum lengkap dan menyeluruh. Yang ketiga, pemanduan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sehari-hari memberikan kontribusi pada pembangunan. Contoh kasus konflik sosial, saya mengambil salah satu contoh yaitu Provinsi Banten yang terletak pada ujung barat Pulau Jawa, berada dalam level rendah atau hijau pada peta rawan konflik sosial di Indonesia. Karena konflik sosial bersifat tidak stagnan diakibatkan oleh aktivitas sosial yang setiap hari berubah-ubah, maka Provinsi Banten juga perlu melakukan antisipasi dan sistem peringatan dini terhadap ancaman konflik sosial. Hal itu disebabkan dalam aspek kehidupan beragama. Perkembangan upaya paham radikal terhadap sebuah agama di Provinsi Banten sudah level memperhatikan setelah terjadi penangkapan terduga teroris oleh Densus 88 yang efektif melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di sebuah ruko di Jalan Lingkar Selatan, Jalan Kolonel TB Suwadi, Ciracas, Kota Serang pada tanggal 26 Agustus 2014. Konflik sosial di Banten dilatar belakangi oleh pemberian izin ilegal oleh oknum aparat Pemda Banten terhadap pendirian rumah ibadah tanpa persetujuan masyarakat sekitar, memunculkan konflik sosial yang menelan korban jiwa dan kerugian finansial. Kesenjangan budaya antara pemeluk agama pendatang dan penduduk asli setempat juga menjadi akar masalah inti lainnya. Di Kabupaten Tangerang contohnya terdapat persinggungan budaya antara pendatang yang beretnis Batak, Kristen, dan penduduk Tangerang Muslim. Fenomena merabaknya pembangunan gereja di daerah tersebut yang membuat kebisinangan dengan nyanyian asing di telinga warga, ditambah dengan banyaknya deretan parkiran kendaraan saat kebaktian yang memadati jalan kampung ataupun perumahan seringkali dianggap mengganggu warga asli yang tidak tahu mengapa mereka melakukan hal tersebut dan jarang memiliki kendaraan. Juga permasalahan lainnya dilatar belakangi oleh permasalahan status tanah atau konflik agraria yang tidak hanya menelan kerugian besar, juga korban luka-luka pada masyarakat. Bahkan konflik tersebut tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, tetapi juga terjadi antara masyarakat dengan swasta dan masyarakat dengan pihak kepolisian yang notabene selaku penegak hukum. Berikut beberapa konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, Banten.